16. Pemerintah sudah menggelontorkan dana yang begitu besar. Ya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat edukasi dimanapun berada, hari ini adalah hari pertama pembukaan Diklat Wawasan Kebangsaan P4TK PKN IPS Malang yang merupakan pengimbasan dari teman-teman guru penggerak Kabupaten Lombok Timur. Dan keberagaman itu. Sedangkan untuk jumlah lautannya Bapak dan Ibu. Pembukaan acara berjalan running well, Bapak Kepala Dinas datang, pembukaannya meriah dan luar biasa. Setelah selesai pembukaan, dilanjutkan dengan sesi-sesi di kelas. Tapi kemudian ada beberapa kelas yang terkendala dengan listrik dan beberapa alat. Akhirnya kami memutuskan untuk menggabungkan 3 kelas, ada yang 3 kelas menjadi 1 kelas, tapi kemudian memakai tim teaching. Jadi yang 3 kelas ini di tim teaching dengan 3 orang fasilitator. Tapi semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk hari pertama ini ada 3 materi yang disampaikan, yaitu dari masyarakat multicultural, kemudian jejak pahlawan, dan satu lagi tentang posisi strategis Indonesia dan harmonisasi sosial. Ternyata peserta pelatihannya sangat antusias dengan pendekatan, metode, dan teknik yang sudah kita terapkan. Mereka sangat menikmati, enjoy and fun, karena penyampaian materi pelatihan memang dikonsep seperti permainan, ada game-game dan semacam tantangan-tantangan atau challenge-challenge yang mereka harus penuhi. Mereka dituntut untuk mengeksplor atau merefresh kembali pemahaman-pemahaman mereka yang dulu ini adalah terkait dengan skill dari fasilitator yang sudah mengatur strategi dengan pendekatan-pendekatan dalam Merdeka Belajar ini. Dari fasilitator juga meminta kepada Bapak Ibu guru peserta pelatihan untuk menerapkan bagaimana mereka belajar bersenang-senang, tentu akan dinikmati juga oleh anak didik mereka di sekolah. Nanti ketika gurunya akan menyampaikan materi dengan seperti apa yang mereka dapatkan hari ini. Hari ini memang keren, seru. Yang tadi sudah selesai lagi ya? Saat penyusunan puzzle, ada salah satu kelompok yang sangat panik, sangat seru sekali. Sehingga mereka sampai mengatakan ada kelompok yang mengambil punyanya gitu. Tetapi setelah menemukan di kelompok lain ada kepala Garuda yang hilang. Nah itu sangat seru sekali. Arti yang didapat dari hal yang tadi, bahwa ternyata melaksanakan sesuatu itu butuh kerjasama, butuh kolaborasi, dan juga mereka akan bisa mengendalikan emosi atau keegoisan mereka. Yang paling seru. Kemudian salah satunya lagi, tadi peserta sebelum kita selesai dari awal mereka minta pulangnya jam 4 gitu ya. Tapi ternyata setelah berjalan pelatihan itu, Masya Allah, sampai jam pulang mereka malah meminta belum. Seru sekali, tidak mau mereka diajak pulang. Alhamdulillah dari fasilitator
kami juga sangat bangga, ternyata pesertanya sangat bersemangat. Hal yang paling menyenangkan sekali bagi peserta tadi adalah ketika kami mengajak mereka untuk ice breaking, kemudian mengajak mereka untuk keluar dari zona nyaman mereka. Awalnya beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang diam saja tanpa komen, tanpa apa, begitu kami ajak ice breaking, itu mereka senang, mereka bahagia sekali, terlihat sekali. Setelah melalui tahapan ice breaking membuat mereka senang, akhirnya mulai cair suasana. Mereka mau menerima pembelajaran-pembelajaran kami, mereka mau keluar dari kekakuan yang selama ini mungkin mereka dapatkan dari sifat pembelajaran yang konvensional. Jadi betul-betul hari ini pembelajarannya menyenangkan. Kemudian dari materi jejak pahlawan yang saya lihat, perhatikan tadi, hal yang paling menarik adalah bagaimana para peserta itu menyebutkan pahlawan-pahlawan menurut versi mereka. Siapa pahlawan menurut mereka, kemudian maknanya bagi mereka, itu yang mereka sampaikan. Lalu yang paling mereka senangi tadi adalah ketika mereka mempelajari lagu Indonesia Raya dengan 3 stansa, kemudian memahami makna dari masing-masing stansa itu betul-betul membuat mereka, oh iya begitu ya. Jadi ternyata W.R. Supratman ini dulu menciptakan lagu Indonesia Raya itu bukan hanya 1 stansa saja. Mereka sekarang semakin memahami bahwa makna dari masing-masing stansa itu adalah bagaimana stansa 1 itu mereka untuk memperebutkan kemerdekaan. Kemudian yang kedua stansa kedua adalah bagaimana mereka berdoa untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Kemudian yang stansa ketiga adalah di situ bagaimana mereka membangun seluruh aspek-aspek yang ada, bukan hanya kemerdekaan secara fisik, tetapi tanah, laut, dan daratnya harus juga tetap mereka perjuangkan. Nah, itu yang saya sangat senangi sekali dari kegiatan kita yang pada Hari Wawasan Diklat yang pertama ini, di mana kami mendapati 215 peserta. Sangat banyak sekali, dan ini merupakan diklat wawasan kebangsaan yang pertama kali diadakan di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah peserta yang cukup banyak, kemudian dibagi menjadi 5 kelas. Mereka antusias semua dan sukses buat semua. Kami senang, peserta pun senang. Demikian. Betul. Apalagi kalau misalnya gempanya terjadi di tengah laut misalnya, kira-kira tadi ketika kita lagi membahas materi tentang posisi strategis di Indonesia. Jadi sebenarnya ini kan materi lama. Ini sebenarnya bagi kita para guru bisa dikatakan sudah di luar kepala tentang batas wilayah Indonesia. Saking semangatnya atau mungkin karena beliau juga gugup, beliau sampai salah menyebutkan batas wilayah Indonesia. Beliau bilang Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua samudra lah. Hal itu membuat kelas semuanya menjadi ngakak terbahak-bahak karena hal itu. Yang kedua tadi pada materi posisi strategis Indonesia, kita juga membahas tentang mitigasi bencana. Apa yang kita lakukan sebelum bencana terjadi, apa yang kita lakukan ketika bencana itu terjadi, dan apa yang akan kita lakukan setelah bencana itu terjadi. Saya pribadi tidak menyangka bahwa acara hari ini berjalan dengan lancar. Ada indikasi kita telah menggunakan dana BOS tidak pada tempatnya, sehingga atas kepala sekolah kita menghadapi kepala sekolah. Tadi kita juga persiapkan tentang persiapan unjuk budaya besok ketika selesai sholat duhur, kemudian sore hari akan kita persiapkan untuk unjuk budaya masing-masing kelas. Alhamdulillah tadi kita sudah merangkai apa yang akan ditampilkan oleh teman-teman, dan saya senang sekali karena teman-teman terlihat sangat antusias dengan apa yang disampaikan oleh fasilitator, dan rasa keingintahuannya terlihat sangat menyenangkan buat mereka, karena ya seperti waktu-waktu sebelumnya bahwa wawasan kebangsaan ini harus kita bawa dengan cara yang menyenangkan, santai tapi serius, tetap pada poin-poin yang sudah menjadi
menjadi bahasan-bahasan yang sudah disiapkan oleh P4TK PKN IPS. Semua materi itu harus tetap kita sampaikan walaupun mungkin memang tidak bisa maksimal karena waktu yang sangat terbatas. Tapi dari diskusi-diskusi yang kami lakukan dengan peserta, saya melihat bahwa teman-teman di sini alhamdulillah lumayan memahami apa yang kami sampaikan dengan baik, dan saya melihat sekali bahwa mereka antusias dengan apa yang kita sampaikan dan berusaha untuk memberikan jalan keluar terbaik ketika ada beberapa masalah yang berhubungan dengan harmoni sosial, yang berhubungan dengan multiculturalism, yang berhubungan dengan bela negara. Tidak bisa kita menolak kemungkinan bahwa semua hal itu kan selalu ada masalah-masalah yang timbul di masyarakat itu, tentang persekusi, bullying, dan lain-lain. Dan semua itu muncul ketika kami berdiskusi dengan teman-teman. Dan alhamdulillah semua teman ikut terlibat untuk memberi solusi. Oh, kalau di tempat saya kita berusaha menyelesaikan masalah itu dengan cara seperti ini. Jadi ada kolaborasi antara peserta yang satu dengan yang lain. Sehingga saya melihat teman-teman menjadi saling belajar dari teman-teman yang lain. Jadi yang satu memberikan solusi, yang lain juga memberikan solusi tambahan, dan akhirnya ini menjadi sangat indah. Saya senang teman-teman bisa menikmati apa yang kami berikan dengan menyenangkan, menjalani diklat ini dengan happy, dengan bahagia, dan harapan saya semuanya bisa berjalan dengan baik sampai akhir nantinya. Untuk besok pentas budaya bisa terselenggara dengan baik, dan at the end ada post test setelah pre-test yang kita lakukan tadi. Dan saya berharap semua tetap semangat sampai akhir dari sesi yang akan dilakukan besok sore. Semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Indonesia hebat.